Bismillah, di pulau terpencil bernama Berg, desa pesisir dengan pemandangan laut yang mantap. Para penduduk Viking hidup di bawah ancaman serangan biawak bersayap atau akrab disapa naga yang konstan dan rutin. Film dibuka dengan serangan biawak bersayap di malam hari yang heboh. Seorang remaja Sontoloyo kurus dan canggung seperti seorang penyabu dan pengocok handal bernama Hicup, putra dari kepala suku Stoik the Fast yang perkasa, nekat keluar untuk ikut bertarung. Namun, karena dianggap lemah dan sering menyebabkan kekacauan, ia diperintahkan oleh ayahnya untuk bekerja di bengkel senjata bersama Gober the Bat. Hicup bermimpi bisa membunuh seekor naga untuk mendapatkan rasa hormat dari sukunya dan memenangkan hati gadis yang ia sukai, Astrid. Target utamanya adalah Night Fury, naga paling langka dan misterius yang belum pernah dilihat oleh Viking manapun. Namun Hicup bukanlah seorang Viking sejati, tapi dia adalah seorang penemu mesin dan dengan mengabaikan perintah Gober, Hicup membawa penemuan terbarunya, sebuah peluncur bola dajal penangkap biawak laknat ke tepi desa. Entah dengan amalan apa di malam itu dia berhasil menembak jatuh seekor Night Fury yang melintas. Tapi seekor naga lain, Monstrous Nightmare, muncul dan langsung menyerang remaja Sontoloyo tersebut. Remaja Sontoloyo itu pun lari terbirit-birit sampai ke desa. Emang dasar anak soleh. Ayahnya Stoik pun datang menyelamatkannya. Namun kekacauan yang ditimbulkan Hicup membuat banyak naga lain lolos dengan membawa ternak desa. Bagaikan ayah Dajjal, Stoik memarahi putranya dan tidak percaya ceritanya tentang menembak jatuh Night Fury. Stoik mengurung remaja Sontoloyo tersebut di rumahnya sebagai hukuman karena privilege-nya sebagai anak kepala desa. Tapi karena memang Hicup anak Sontoloyo dan beban keluarga, dia pun berhasil melarikan diri dan bebas. Stoik mengumpulkan para Viking untuk berlayar mencari sarang biawak bersayap tersebut, karena serangan oleh naga-naga tersebut terus berulang. Dan penduduk desa bermusyawarah untuk mufakat bakal menumpas para biawak bersayap tersebut. Namun sebelum berangkat, Stoik menitipkan anak sematawayangnya buat diasuh oleh Gober. Atas saran Gober, ia dengan enggan mengizinkan Hicup untuk mengikuti pelatihan membunuh naga. Setelah itu, Hicup diam-diam pergi ke hutan dan mencari sesuatu di segala penjuru hutan. Dan akhirnya ia menemukan Night Fury yang terjerat senjatanya. Ia berniat membunuhnya untuk membuktikan diri. Tetapi saat menatap mata naga itu, ia tidak sanggup melakukannya. Merasa iba, Hicup dengan polosnya justru memotong tali yang mengikatnya. Seketika naga itu terbebas dan mulai mengancam Hicup. Tapi anehnya naga itu tidak membunuhnya. Ia hanya menggeram lalu mencoba terbang pergi dengan sempoyongan seperti orang sehabis ngelem. Sesampainya di rumah, Hicup dicegat ayahnya untuk berbicara, dan ayahnya pun mengizinkan ia buat ikut pelatihan naga mulai esoknya. Dan ayahnya memberikan sebuah kapak segede gaban warisan keluarga. Keesokan harinya, pelatihan naga dimulai dengan pelajaran pertama, yaitu ujian semburan api. Hicup dan para remaja lainnya harus menghadapi berbagai jenis naga di sebuah arena. Perekrut terbaik akan mendapat kehormatan untuk membunuh naga pertamanya di hadapan seluruh suku. Hicup yang sebenarnya tidak lagi ingin melawan naga tampil sangat buruk dalam pelajaran pertama. Dia hanya bisa berlari dan bersembunyi bagaikan seorang banci dikejar Satpol PP dan hampir saja terbunuh karena ketololannya. Akhirnya Hicup tereliminasi dan Astrid lolos ujian pertama dengan nilai bagus. Hicup kembali ke hutan dan menemukan Night Fury terperangkap di sebuah teluk terpencil. Ia melihat naga tersebut berusaha keluar dari teluk tersebut dan memperhatikan serta menggambar naga tersebut. Lalu ia menyadari bahwa salah satu sirip ekor naga itu telah robek akibat tembakan dari peluncur bola dajjalnya, membuatnya tidak bisa terbang dengan benar. Hicup pun merasa bersalah dan kasihan. Hicup pun pulang ke rumah dan mencari info tentang naga barunya di desa. Ia pun mempelajari tentang biawak bersayap tersebut dari sebuah kitab yang bernama Kitab Naga. Kitab tersebut tidak berisi bahan bacol pemersatu bangsa karena sudah pasti berisi semua info naga-naga yang sudah terlihat dan tertangkap kecuali Night Fury. Jenis naga tersebut masih menjadi misteri bagi penduduk desa. Di tempat lain, para Viking mulai memasuki gerbang Helheim, gerbang kabut di lautan. Para Viking pun mulai memasuki ke dalam kabut seram tersebut. Belum lagi sampai ujung, para Viking diserang oleh para biawak bersayap dari berbagai arah, membuat mereka menjadi babak belur, berak berdarah, dan membuat rencana ke sarang biawak bersayap tersebut gatot alias gagal total. Kembali ke desa, ujian kedua pun dilanjutkan, dan seperti ujian kemarin, Hicup seperti seorang pecundang dan seorang banci karena gagal ujian tanpa melakukan apa-apa.
Sangat berbeda dengan Astrid yang dengan gagahnya menghadapi naga dan berhasil mengembalikannya ke dalam kandang. Setelah itu, Hiccup pun kembali ke teluk dan mulai memberanikan diri mendekati naga itu, menawarinya ikan dan mengamatinya selama seharian. Ia menemukan bahwa naga itu memiliki naga yang bisa ditarik masuk dan memberinya nama Toothless. Ternyata biawak bersayap tersebut sangat cerdas. Sebuah ikatan mulai terbentuk. Toothless mulai bisa berteman dengan remaja Sontoloyo tersebut tanpa memandang status. Di suatu malam, Hiccup kabur duluan dari pertemuan remaja lainnya. Dia teringat yang dikatakan oleh Gobber, naga tanpa sayap sama dengan naga mati. Dia bekerja di bengkel buat sayap baru untuk teman barunya tersebut. Dengan skill menggambar seperti anak PAUD dan skill tukang abal-abalnya, dia berhasil membuat sebuah sayap naga imitasi sederhana. Keesokan harinya, dia membawa kerajinan tangannya dan sekeranjang besar ikan dan belut, yang ternyata naga tidak suka belut. Selagi Toothless mukbang sekeranjang ikan, Hiccup menyelinap ke belakang buat memasang kerajinan tangannya di ekor Toothless. Hasil karyanya berhasil tapi masih belum sempurna. Esoknya pada ujian naga ketiga, Hiccup dan temannya harus berhadapan dengan naga berkepala dua. Satu kepala menyemburkan gas dan kepala lain menyemburkan api, dan kepala bawahnya cuma bisa buat kencing. Satu persatu temannya gagal oleh naga berkepala dua tersebut dan membuat Hiccup terpojok. Lalu tiba-tiba naga tersebut takut pada Hiccup dan mundur masuk ke kandang dengan tertib. Ternyata Hiccup menyimpan belut di balik bajunya dan membuat naga tersebut tidak suka dengan Hiccup dan membuat Hiccup secara mengejutkan bisa lolos ujian. Hiccup membuat sirip ekor prostetik untuk Toothless dengan serangkaian percobaan yang gagal dan berhasil. Hiccup menciptakan sebuah sadel dan sistem pedal yang memungkinkannya untuk mengendalikan sirip buatan itu saat ia menunggangi Toothless. Bersama-sama mereka belajar terbang. Pengetahuan yang didapat dari Toothless tentang perilaku naga, ia terapkan dalam pelatihan di arena. Tanpa kekerasan, Hiccup berhasil menaklukkan setiap naga dalam latihan, membuatnya menjadi bintang baru di Berg. Popularitasnya meroket, tapi hal ini membuat Astrid yang selalu menjadi yang terbaik menjadi curiga dan cemburu. Suatu hari, Astrid memergoki Hiccup berjalan ke hutan sambil membawa sesuatu, tapi Hiccup tiba-tiba menghilang. Stoik dan para pejuang yang kembali dari pelayaran yang gagal karena hanya beberapa yang tersisa kembali pulang. Namun penduduk desa mengabarkan tentang keberhasilan putranya yang lolos pelatihan naga. Ia sangat senang dan bangga mendengar kesuksesan putranya dalam pelatihan. Di tempat lain, Hiccup dan Toothless sedang berlatih menyamakan keseimbangan dan menjadikan mereka satu kesatuan yang saling membutuhkan. Pada malamnya, Hiccup si remaja Sontoloyo terlibat pembicaraan dengan ayahnya yang sangat bangga dan memberikannya sebuah topi baja khas bangsa Viking sebagai hadiah buat menjalani ujian semburan api besok. Dan esoknya, pada ujian semburan api, Hiccup harus buy one dengan Astrid buat menjadi top slayer tahun ini. Dan alhamdulillah, Hiccup berhasil menidurkan naga dan menjadikannya pemenang ujian semburan naga. Ketua Goti pun menganugerahkan anak Sontoloyo tersebut dengan gelar Top Slayer of the Year. Sang ayah pun sangat senang dan bangga kepada Hiccup dan rencananya di rumah mereka bakal mengadakan acara selamatan, memanggil ustadz serta mengundang anak yatim. Tetapi Hiccup malah memilih untuk pergi bersama Toothless bak dua sejoli mau kawin lari. Setibanya Hiccup di tempat Toothless, tiba-tiba saja sudah nongol tuh Astrid di situ. Kecurigaan Astrid pun terjawab, ternyata Hiccup memiliki peliharaan seekor biawak bersayap, tipe Neck Fury pula. Setelah perkenalan yang singkat, Astrid berlari hendak menghasut penduduk desa, tapi Hiccup dan Toothless menculik Astrid dan membawanya ke suatu tempat. Setelah momen perkenalan yang menegangkan, Hiccup mengajak Astrid terbang bersama Toothless. Penerbangan yang awalnya menakutkan berubah menjadi pengalaman yang indah. Astrid pun mulai melihat naga dari sudut pandang yang berbeda. Toothless membawa mereka terbang ke negeri antah berantah, dan dalam penerbangan itu Toothless tiba-tiba bertingkah aneh dan menungkik dan bergabung dengan sekawanan besar naga yang membawa hasil buruan mereka. Toothless seperti terhipnotis dan mengikuti sekumpulan biawak bersayap tersebut. Lalu mereka menemukan sarang naga di sebuah gunung berapi raksasa. Ternyata sarang naga hanya diketahui oleh para naga. Tidak sembarang bisa menemukan tempat tersebut. Setelah di dalam, mereka pun mencari tempat yang enak buat nongkrong di dalam gunung tersebut. Di sana, mereka menyaksikan pemandangan mengerikan. Semua naga dipaksa untuk memberi makan seekor ratu naga yang bangkainya luar biasa besar dan ganas. Seekor naga Alpine dikenal sebagai Red Death. Ratu naga tersebut sangat ditakuti oleh naga lainnya. Naga manapun yang tidak membawa makanan yang cukup akan dimakan hidup-hidup.
Mereka sadar bahwa naga-naga itu tidak menyerang karena jahat, tetapi karena terpaksa. Astrid bermaksud hendak memberitahukan penduduk desa, tapi dicegah oleh Hiccup karena khawatir bakal berdampak kepada Toothless. Lalu mencium Hiccup dan mulai sengsem sama remaja Sontolo yang suka nyabu dan pengocok handal tersebut. Keesokan harinya, Hiccup bersiap dengan ujian terakhirnya untuk menjadi seorang top slayer. Dia harus membunuh seekor naga. Setelah mendapat wejangan dan kata-kata mutiara dari Astrid, Hiccup pun memasuki arena. Di hadapan seluruh suku, ia harus membunuh seekor Monstrous Nightmare, seekor biawak bersayap yang seluruh badannya berapi dan yang hampir memangsanya pada malam itu. Namun alih-alih bertarung, Hiccup membuang senjatanya dan mencoba menunjukkan kepada semua orang bahwa naga juga sama seperti kita dan bisa dijinakkan. Rencananya hampir berhasil, tetapi Stoik yang panik berteriak membuat naga itu ketakutan dan menyerang Hiccup. Mendengar jeritan Hiccup, Toothless berhasil keluar dari teluk dan terbang ke arena untuk melindunginya. Setelah Baywan dengan Monstrous Nightmare, ia dengan mudah mengalahkan Monstrous Nightmare dengan beberapa jurus mematikan dan memaksanya kembali ke kandang. Tetapi para Viking sudah seperti anak durhaka karena mereka melihatnya hanya sebagai ancaman tanpa adanya rasa terima kasih dan berusaha menangkapnya. Sampai-sampai Stoik pun harus Baywan dengan Toothless. Sesaat Toothless akan membunuh Stoik, Hiccup mencegah Toothless bertindak lebih jauh. Tapi penduduk desa mengeroyok Toothless dan berhasil menangkapnya. Stoik yang merasa dikhianati dan marah karena putranya berteman dengan musuh bebuyutan mereka, tidak mau mendengarkan penjelasan Hiccup tentang Red Death, tetapi tertarik dengan sarang mereka. Karena Hiccup mengatakan hanya naga yang bisa sampai ke sana, sambil dengan berat hati tidak lagi menganggap Hiccup sebagai putranya. Keesokan paginya, armada Viking sudah bersiap berangkat menuju gerbang Helheim. Dan ia justru memanfaatkan Toothless yang ditangkap sebagai kompas untuk memimpin armadanya menuju sarang naga. Hiccup yang merasa putus asa, merasa tolol dan menjadi beban keluarga karena telah menyebabkan malapetaka. Namun ceweknya, Astrid dan teman-temannya yang lain menyemangatinya. Dan mereka pun bersama-sama berencana menyusul armada Viking ke sarang naga. Di tempat lain, para Viking akhirnya berhasil mendarat di sarang naga dengan bantuan navigasi Toothless. Kembali ke desa, Hiccup sedang mengajarkan teman-temannya cara menjinakkan seekor biawak bersayap. Tanpa waktu lama, Hiccup dan para remaja lainnya berhasil menunggangi naga-naga latihan di arena dan terbang menyusul armada Viking. Di sarang naga, para Viking sedang bersiap-siap membentuk pertahanan. Stoik memberikan khotbah buat membakar semangat para Viking dan mulai menyerang sarang naga. Dengan pedenya, Stoik masuk ke dalam gunung berapi dan menemukan ribuan naga sedang nongkrong dan serangan pun dimulai. Anehnya ribuan naga tersebut hanya terbang keluar tanpa melakukan perlawanan. Dan bangsa Viking merasa sudah berhasil menyerobot lapak para naga dan merayakan kemenangannya. Habis itu tiba-tiba gunung bergetar dan keluarlah bosnya para naga, Red Death, yang bangkainya sebesar gunung. Gimana banyaknya taiknya tuh kalau sekali berak. Para Viking pun lari tunggang langgang dipijakin oleh Red Death. Banyak jatuh korban. Dan kapal-kapal para Viking pun dibakar oleh Red Death, membuat para Viking nggak bisa mudik pulang kampung. Karena para Viking diserang habis-habisan oleh Red Death, mereka melarikan diri sampai menyisakan Stoik dan Gobber buat bertahan. Tepat saat Stoik dan Gobber akan dijadikan barbeque oleh Red Death, Hiccup dan para penunggang naga tiba dan mengalihkan perhatian monster raksasa itu. Para remaja Sontoloyo tersebut mulai mengatur strategi buat mengalahkan sang ratu naga. Sementara Hiccup dan Astrid berhasil membebaskan Toothless di salah satu kapal yang tersisa. Namun karena badan Hiccup sangat krempeng bagaikan seorang penyabu dan pengocok handal, dia tidak kuat membebaskan Toothless. Dan Red Death pun menghancurkan kapal mereka dan menenggelamkan Toothless ke dasar laut. Entah kesurupan apa, Stoik yang tadinya kejam sama naga sekarang dia yang membebaskan Toothless dari dasar lautan. Ia meminta maaf kepada putranya dan mengatakan bahwa ia bangga kepadanya. Di sisi lain, teman-teman Hiccup berusaha mengalihkan perhatian Red Death, tapi akhirnya Astrid tertangkap dan hampir tewas gosong oleh semburan naga raksasa tersebut. Untunglah Hiccup dan Toothless menyelamatkannya. Sekarang waktunya Toothless dan Hiccup harus Baywan dengan Ratu Naga dan memancingnya terbang menjauh dari teman-temannya. Hiccup dan Toothless kemudian bertarung melawan Red Death di angkasa. Dengan taktik cerdas, mereka memancing naga raksasa itu ke awan, merusak sayapnya, dan akhirnya membuatnya tersedak api dengan menembakkan plasma ke dalam mulutnya yang terbuka. Red Death yang terbatuk-batuk tak sadar menungkik dengan cepat ke tanah, membuat dia menghantam dan meledakkan gunung berapi bersama dirinya. Namun sayangnya Toothless terkena ekornya Red Death, membuat Hiccup jatuh dari sadelnya Toothless. Mereka kehilangan kendali dan jatuh ke dalam api, tetapi Toothless berhasil menyambar dan melindunginya. Saat asap menghilang, Stoik dengan cemas mencari putranya.
Ia menemukan Toothless yang terkapar, melindungi Hiccup yang pingsan dan terluka parah di dalam kepakan sayapnya. Para Viking berkumpul dan menyadari bahwa Hiccup masih hidup dan bersorak kemenangan. Beberapa hari kemudian, setelah beberapa kali mimpi basah, Hiccup terbangun di rumahnya dan disambut oleh Toothless. Dan pada saat ia akan mandi junub, ia pun terkejut saat menyadari bahwa kaki kirinya telah hilang dan digantikan oleh kaki prostetik buatan Gobber. Saat ia keluar, ia melihat pemandangan yang luar biasa. Para penduduk kini hidup berdampingan secara damai dengan para naga. Lalu sang ayah Dajjal stoik memberitahukannya bahwa seluruh desa terinspirasi oleh teladannya. Astrid datang, memukul lengannya karena membuatnya takut, lalu menciumnya, dan mereka saling bertukar air liur. Lalu Gobber datang sambil membawa sesuatu seperti teratak pesta. Ternyata ia telah membuatkan sirip ekor baru untuk Toothless dan sadar dan dimodifikasi untuk kaki baru Hiccup. Pada saat terbang keliling desa, tiba-tiba Hiccup sakau dan mengoceh tentang desanya yang agak lain. Film berakhir dengan Hiccup, Astrid, dan para penunggang naga lainnya terbang dengan gembira di atas Berg yang baru dan damai. Tamat!